Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Sylvia Desi, NPM 194040-2006, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Materi yang akan saya bahas yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, dan tantangan Islam di Indonesia. Kita langsung aja membahas materi yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam selalu diperkenalkan dengan berbagai negara yang ada di dunia, seperti Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dalam agama Islam telah menyebar di berbagai negara, bahkan setelah kematiannya pada tahun 632 Masehi. Syiar dari agama Islam terus dilakukan dengan para khalifah dan para pemimpin lain dari dinasti Islam. Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah Indonesia. Kompilasi dinasti Umayyah telah mendirikan basis yang dibuat dengan perdagangan di pantai barat Sumatera. Wilayah Indonesia yang dikenal sebagai rempah-rempahnya dikunjungi oleh pedagang dari seluruh dunia. Pedagang Muslim juga datang ke Indonesia untuk berdagang, dan itu selama berabad-abad. Ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Arab. Teori ini telah didukung oleh para sejarawan Muslim, yaitu Profesor Hamka, yang telah mengatakan bahwa agama Islam datang ke wilayah Indonesia pada abad pertama dalam Hijriyah, yang datang langsung dari Saudi sekitar abad ke-7 hingga 8 Masehi. Telah didukung dengan jalur pelayaran yang sibuk dan internasional jauh sebelum abad ke-13 melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya atau Asia Tenggara, dan Umayyah Asia Barat. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snok Hurgronya dan J. Pitchnapel. Yang ketiga adalah teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Next ke materi yang kedua yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam yang masuk ke Indonesia tentunya mengubah kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai bertransformasi dengan kebudayaan Islam. Agama Islam yang datang melalui jalur perdagangan tentunya membawa pengaruh besar kepada penduduk pribumi, khususnya masyarakat Melayu. Karena pada saat itu masyarakat Melayu sering melakukan aktivitas perdagangan. Pada saat itu, ajaran agama Islam mudah diterima di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: yang pertama, ajaran agama Islam sederhana, mudah dimengerti dan mudah diterima. Yang kedua, untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit karena hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang ketiga, upacara keagamaan Islam sederhana dan tidak menyulitkan. Yang keempat, Islam disebarkan dengan damai. Yang kelima, agama Islam tidak mengenal kasta yang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan golongan-golongannya. Islam mengajarkan persamaan hak dan kesetaraan. 6.
6. Runtuhnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya menjadi penyebab kuat berkembang pesatnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketujuh, Islam mengajarkan moral kepada penduduk pribumi. 8. Para pendakwah pandai dalam hal pengobatan, penyembuhan sehingga disenangi penduduk pribumi. 9. Mengenalkan dan menyadarkan otoritas sakral di mana para pendakwah membuat teks-teks yang ditulis untuk dipahami dan dihafal. Yang 10. Islam mengajarkan bahwa untuk beribadah dapat dilakukan di mana saja selagi tempat itu suci dan tidak harus selalu menetap di daerah tertentu karena takut tidak dilindungi Tuhan. 11. Kekuasaan politik yang dimiliki pedagang Islam yang mayoritas adalah kalangan atas. 12. Umat Islam dipandang tangguh dalam hak kemiliteran. Next ke materi yang terakhir yaitu tantangan Islam di Indonesia. Yang pertama, tantangan menjaga persatuan dan kesatuan. Tantangan yang kedua adalah berita bohong. Orang sering menyebutnya sebagai hoax. Tantangan umat Islam yang ketiga adalah narkoba. Indonesia menjadi tujuan perusakan moral generasi muda karena bertonton bahkan berpuluh-puluh ton narkoba diselundupkan ke Indonesia. Sudah pasti tujuannya merusak generasi muda. Tantangan keempat umat Islam adalah pornografi. Dikatakannya saat ini pornografi telah merusak mental generasi muda. Divisi Cybercrime Polri menengarai sepanjang 2013 sampai 2016 semakin banyak warganet yang mengakses konten porno. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.